Kalau baju ini gak waprana, kain kana anak beli jadi. Bro nanti. Dikira. Ujungnya nangke nek. Iya, Ya Allah Gusti. Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat pagi, hari yang cerah di pagi hari ini. Selamat datang di channel Jinggo Farm. Di kesempatan kali ini kita berkunjung di kandang ayam close house, di mana di area Subah, Batang, Jawa Tengah. Kondisi kandang sekarang dalam tahap pengiriman barang atau peralatan yang digunakan di kandang ayam close house, di mana terjadi insiden kebakaran setahun yang lalu. Proses demi proses bangkitnya peternak bapak yang tidak bisa kita sebut karena perihal trauma terjadinya kebakaran di kandang ini, kita abaikan untuk pemilik kandang dan kita lanjutkan gimana proses pembangkitan semangat dalam peternak ayam broiler. Kita sebut Bapak X. Di sini mulanya beternak sudah hampir 6 tahun ya. Dulu pembuatan video di tahun 2018, pengiriman peralatan 3 lantai di kandang ini itu sudah kita proses, dan berjalannya waktu di 2023 terjadi insiden kebakaran di bulan Agustus. Dan kita lihat kondisi konstruksi berbahan cor itu masih kokoh dan masih berdiri. Yang lainnya itu sudah terbakar oleh api yang menerangi kegelapan di malam hari kejadian saat itu. Untungnya ABK dan pemilik serta kru yang lain itu selamat, tidak memakan korban. Terjadinya kebakaran di kandang ini sudah bisa dievaluasi terjadinya insiden. Tetapi untuk proses pembangunan dan pemasangan peralatan butuh proses 1 tahun setelah perjalanan terjadinya kebakaran kandang ini. Full dari atap, tirai, peralatan di dalam baik exhaust, heater, nipple drinker, tempat pakan manual itu habis dimakan api yang membakar. Sisa-sisa puing atap yang digunakan untuk mengatapi bagian depan gudang dan dinding samping pagar kandang ini, sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa kebakaran material difungsikan sebagai pagar betis di bagian depan ataupun atap
di area panen, baik bongkar pakan atau di area gudang di depan. Tetapi ya begitu kondisi barang ini bisa difungsikan, tetapi hanya untuk pembatas pagar betis kandang yang kita lihat. Nah, untuk memperindah pandangan, mulanya dicat warna biru, jadi difungsikan tetapi tidak difungsikan dengan baik. Artinya atap difungsikan untuk pagar bagian depan maupun bagian gudang. Terlihat sisa-sisa galvalum atap difungsikan untuk pagar di bagian depan. Yang bisa difungsikan kita fungsikan, yang tidak ya mau nggak mau dirongsokkan seperti itu. Di sini kandang full cor 3 lantai untuk cor yang kuat, artinya terjadinya kebakaran baik berupa material besi ataupun bambu, kayu itu hangus, hanya sisa dudukan cor yang masih berdiri tegak. Terlihat ada sedikit sisa-sisa hitam bekas kebakaran yang terjadi di kandang ini, dan alhasil dengan 1 tahun berjalannya waktu, kandang ini berdiri kembali dan akan mengisi peralatan kandang ayam close house di lantai 2 dan di lantai 3. Dan lantai 3-nya itu sudah diisi, lantai 2 dan lantai 1-nya masih kosong. Tahap demi tahap proses peralatan yang ada di kandang ini segera terpasang agar mendapatkan atau bisa memproduksi ayam broiler dengan sistem close house. Dengan ukuran kandang 10 kali 50 meter itu menggunakan exhaust 4 unit dalam satu lantainya. Nah, untuk peralatan di lantai 3 nanti kita akan lihat di mana sudah berjalan kurang lebih 4 periode, hampir setengah tahun lebih, dan di tahun 2025 bisa beroperasi atau berproduksi 3 lantai full. Ya, satu lantainya kurang lebih 6-7 ribu, artinya 3 lantai dalam satu kandang itu 21.000 maksimal, minimnya 18.000 ekor. Dengan anak kandang 3, karena di sini yang berjalan hanya 1 lantai, maka untuk anak kandang sementara 1 orang dengan populasi 6-7 ribu ekor. Nanti jika berjalannya waktu di tahun 2025 akan menambah ABK kurang lebih 2 orang. Jadi populasinya 21.000, minim 18.000. Nah, di kondisi area lantai 3 terdapat plafon yang sudah dipasang dan cooling pad serta peralatan lainnya berupa tempat makan atau yang sering disebut super feeder, nipple drinker yang untuk jalur nipple, jalur minum ayam broiler. Di sini sudah terlihat jelas di mana kandang ini berjalan hingga 4 periode. 4 periode di sini perputarannya cepat sekali ya. Artinya ayam maksimal 35 hari itu sudah selesai panen, jadi dibobot 2 up. Seperti itu di kandang ini, di kandang Bapak X yang ada di Subah, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penampakan ayam di kandang ini cukup nyaman, di mana satu lantainya 4 unit exhaust box fan dengan panjang 50 meter. Kandang ini berdiri dan lebar 10 meter. Artinya dengan 4 unit kebutuhan angin itu sudah mencukupi di kandang ayam close house dengan tipe sekam. Yang mulanya sekam yang digunakan di sini di lantai 3 itu bisa menghabiskan kurang lebih 900
sekam yang digunakan di kandang ini baik periode pertama hingga akhir. Artinya penggunaan sekam di sini kurang lebih seperti itu. Dan kondisi cooling pad yang berdiri tegak di depan exhaust, artinya cooling pad di sini dipasang dengan lebar kandang. Jadi mulanya biasa terpasang di sisi kanan baik sisi kiri, tetapi di kandang ini dipasang sejajar dengan posisi exhaust di mana cooling pad terpasang. Seperti itu. Dan kondisi ayam sangat nyaman sekali di usia 31 hari, masanya panen raya. Setelah broodingan selesai dan panen penjarangan sudah berjalan, artinya tinggal pembesaran di mana mengurangi kepadatan ayam close house di kandang Bapak X. Seperti itu. Untuk area Subah itu termasuk golongan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kondisinya normal. Jadi untuk kelembapan di sini cukup baik, tidak mengganggu atau tidak terganggunya ayam saat pertumbuhan. Gitu dari penampakan ayam di usia 31 hari. Ya, karena kita tidak membawa timbangan sampel, jadi kita tidak bisa mengecek bobotnya berapa. Dengan kondisi ini cukup baik dan kita lanjut untuk review peralatan berikutnya, di mana di lantai 2 dan lantai 1 akan terpasangnya cooling pad serta heater dengan berbahan bakar solar. Tidak asing lagi Remington 63 kW yang akan diterapkan di kandang ini. Yang dulu menggunakan super saver berbahan bakar gas, tetapi di sini akan diganti menggunakan berbahan bakar solar. Remington yang 63 kW satu unit untuk satu lantai dalam masa brooding. Maksimal 13.000 hingga 15.000 ekor. Dan yang 51 kW 10.000, 37 kW itu bisa 5 hingga 7.000 dalam satu unitnya. Tetapi di sini difungsikan diambil alih untuk penggunaan heater Remington 63 kW difungsikan di satu lantai di kandang Bapak X. Begitu ya, dari pembahasan pemanas Remington dengan bahan bakar solar yang 51 sama 63 kW dalam satu tangki pemanas, kurang lebih sekitar 48 hingga 50 liter dalam satu pemanas. Untuk 37 kW nya itu satu tangki 38 hingga 40 liter untuk kapasitas tangkinya ya. Jadi untuk kebutuhan bahan bakarnya itu estimasinya 1 jam 5 liter, itu jika nyala terus ya. Nah di kandang close house kan sudah mencapai target yang diinginkan, itu heater akan mati otomatis dan nantinya akan on kembali tergantung kebutuhan di dalam ruangan masa brooding. Seperti itu penjelasannya. Dan hari ini dilanjut pengiriman barang kedua, di mana setelah persiapan check in di sini menggunakan baby chick, dan baby chick di sini dengan merek Medion yang sudah tidak asing lagi di kalangan peternak lama. Itu penggunaan tempat pakan manual, dan di sini menggunakan baby chick Medion yang baru. Kita siapkan 300 pieces, satu lantainya 100 pieces dan ada 3 lantai. Kita siapkan seperti itu. Ditunggu untuk check in perdananya di kandang yang setelah terjadinya kebakaran. Dan terima kasih. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe.